Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dari kelas 2 PGMID. Oke, di sini saya akan di sini ada praktek. Ini contohnya. Nah, di sini itu prakteknya itu tentang membuat alat peraga, dan itu tentang materi pembahasannya itu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, itu adalah judul praktikumnya ini, hasilnya. Nah, lalu tujuan dari praktikum ini biar kita tahu apa sih gitu, gimana sistem peredaran darah pada manusia itu sendiri. Nah, terusan sebelum kita membahas tentang ini, sebelumnya itu saya mau memaparkan sedikit tentang apa sih yang dinamakan dengan maksudnya apa itu sistem peredaran darah manusia. Jadi sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Jadi itu yang namanya sistem, nama lain dari sistem peredaran darah. Misalnya sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya itu dari sistem peredaran darah itu sendiri mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh pada manusia. Itu tujuannya tujuan dari adanya ini sistem peredaran darah, atau salah satu tugas utamanya lah. Nah, itu barusan ada dari yang diperlukan dari ini itu, sebelumnya di sini ada paru-paru, ada serambi kiri, ada bilik kiri, ada seluruh tubuh, bilik kanan, dan serambi kanan. Nah, alat-alatnya yang ini itu yang membuat salah satu karyanya ini, contoh prakteknya itu ada dari botol, terusan kertas origami, gunting, terusan ada dari jarum pentul, terusan double tip, sama yang terakhir pita warna merah. Nah, ini tuh pita warna merah itu contoh sirkulasi darahnya yang mengalir kemana gitu. Itu contohnya dari ini, dari sistem praktikumnya. Selanjutnya itu ada langkah kerja dari si sistem peredaran darah itu. Jadi sistem peredaran darah itu ada dua, ada sistem peredaran darah besar sama ada peredaran darah kecil. Nah, yang pertama itu peredaran darah besar itu saya akan memaparkan dulu sebentar. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, kecuali paru-paru. Proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung, bilik kiri. Jadi dari bilik kiri dulu ini, terusan memompa darah, lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh atau ke sini nih, terusan dan kembali lagi ke jantung, serambi kanan. Ini ke sini nih, makanya dari sini tuh. Ini serambi kanannya di sini. Darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru mengandung oksigen dan nutrisi. Itu yang sistem peredaran darah besar. Selanjutnya itu ada sistem peredaran darah kecil. Kalau sistem peredaran darah kecil itu pengertiannya itu adalah peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasinya ini itu ada proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung, yaitu yang kiri itu yang kecil itu dari bilik kanan. Selanjutnya itu menuju memompa darah, mengalirkan darah kotor ke paru-paru, lalu kembali ke serambi kiri. Jadi ini dari serambi kanan, terusan
mengalirkan ke paru-paru, darah ke paru-paru, terus kan baru mengalirkan darah ke serambi kiri. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru ini, melalui jantung ke paru-paru itu dan kembali lagi ke jantung. Secara detail, urutan peredaran darah dimulai dari jantung bilik kanan, pembuluh darah paru-paru, paru-paru, pembuluh balik paru-paru, dan selanjutnya itu yang terakhir ada jantung serambi kiri. Itu penjelasan dari ini dari sistem peredaran darah pada manusia. Lalu kesimpulan yang bisa diambil, jadi sistem peredaran darah itu bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya itu yang dari awal sudah dikatakan bahwa mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Lalu di sini kesimpulannya itu ada dari sistem peredaran darah itu ada dua, ada bagiannya, ada peredaran darah besar sama ada peredaran darah kecil. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.